Karena kata-kata yang di dalam Al-Quran, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa, akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Kata-kata itu sudah tercantum di Injil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin seluruh jamaah Masjid Munawwarah dan seluruh tamu-tamu undangan yang berhadir, malam ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak pernah berhenti Allah cucurkan kepada kita. Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekumpul orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka juga saling ajar mengajar, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pertama Allah akan berikan ketenangan di dalam hidup mereka. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah juga akan cucurkan rahmatnya di dalam hidup mereka. Wa hafathumul malaikah, para malaikat juga akan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa zakarahumullahu fiman andah, dan Allah juga akan menyebut semua nama hamba-hamba yang hadir pada malam ini di hadapan para malaikat. Mengapa Allah menyebut nama kita? Karena Allah bangga terhadap kita. Malaikat ini hambaku si A, malaikat ini hambaku si B, malaikat ini hambaku si C. Mereka duduk dengan sabar di dalam masjid untuk mendengarkan pengajian. Maka mudah-mudahan 4 janji Rasulullah ini, dengan duduk sabar selama kurang lebih 1 jam, 4 hal ini Allah titipkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita juga tak pernah berhenti untuk berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi mulai kebingungan, dia lihat pasukan perangnya udah mulai letoy, tak lagi punya semangat untuk berperang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi memanggil seorang ulama, minta nasihat. Apa yang mesti kita lakukan supaya pasukan-pasukan prajurit ini memiliki semangat untuk berjihad yang kuat? Apa nasihat ulama itu? Kata ulama itu, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, mari kita peringati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat beribadah umat Islam, untuk membangkitkan semangat jihad umat Islam, untuk membangkitkan gairah keislaman semua pasukan-pasukan yang ada ketika itu. Berkat usulan itu, maka pertama sekali diadakanlah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar gairah beragama kita semakin kuat. Loh, bukankah di zaman Rasulullah tak pernah diadakan peringatan 1 Muharram? Tak pernah diperingatkan pergantian tahun Hijriah? Tahun Hijriah saja belum ada di zaman Rasulullah. Ngapain kita pusing mikirkan itu? Apakah semua yang ditinggalkan Rasulullah berarti haram? Tidak. Apakah semua yang dilakukan Rasulullah berarti wajib? Tidak. Maka belajar dengan betul.
baru bisa kita menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi apa yang kita lakukan malam ini Pak Ustaz? Kita menjalankan ayat Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang berupaya menyiarkan agama-agama Allah, maka itulah orang yang memiliki hati yang beriman. Maka pengurus Masjid Munawwarah malam ini, peringatan malam 1, malam pergantian 1438 menjadi 1439, menunjukkan bahwa semua kita yang berhadir ini masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka jangan pusing. Saya takut datang ke masjid Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Matilah kita, Pak. Kalau semua yang harus kita lakukan itu harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya sebenarnya malam ini suara saya sudah habis, Pak. Tapi syukur saya hadir. Kalau saya tak hadir banyak orang kecewa jadinya. Tiba-tiba sore tadi saya panas badan saya, suara habis. Malam ini ada beberapa semangat yang ingin saya bangkitkan dalam diri kita semua. Semangat yang pertama adalah saya ingin mengajak semua yang berhadir pada malam ini, mari kita mulai dari diri kita untuk lebih menggunakan kalender Hijriah daripada kalender Masehi. Itu ajakan saya yang pertama malam ini. Itu semangatnya sebenarnya malam ini. Saya ingin tanya, coba jujur, kira-kira siapa saja yang di rumahnya ada kalender Hijriah? Gak usah dijawab Pak, mati saja. Siapa yang di rumahnya ada kalender Hijriah? Jawab sendiri, saya ada, alhamdulillah. Ada memang kalender Hijriah di rumah saya, tapi diselipkan kalender Masehi, diselipkanlah di situ kecil sekecil-kecilnya tanggal Masehi, tanggal Hijriahnya, pakai bahasa Arab pula ini. Padahal agama kita tak mengenal kalender Masehi. Nanti saya tunjukkan satu persatu pentingnya kita menggunakan kalender Hijriah. Yang pertama, kenapa kita menggunakan kalender Masehi? Apa arti Masehi? Masehi dinisbatkan kepada Isa Al-Masih. Masehi berarti itu adalah penganut agama Nasrani. Tapi semangat kita menggunakan kalender Masehi ini luar biasa. Pergantian tahun Masehi malam tanggal 1 Januari, semua kita heboh. Padahal tanggal 1 Januari pergantian tahun itu tak bisa ditinggalkan, tak bisa dipisahkan dengan tanggal 25 Desember. Tak bisa dipisahkan. Coba lihat sejarah. Apa itu tanggal 25 September? Desember Pak ya? Natal ya. Dan saya sebenarnya nggak mau nyebutkannya. Padahal coba satu. Kalau di rumah kita tidak ada kalender Hijriah, kita ibadah kesulitan, zakat kesulitan, semua berkaitan dengan agama kita bakal kesulitan. Saya disunahkan untuk berpuasa Ayyam Bid 13, 14, 15. 13, 14, 15 mana ini? Oktober kah atau Muharram? Kalau Muharram, dari mana kita tahu kalau di rumah tak ada kalender? Santai Ustaz, imam kami di masjid sering ingatkan. Tak pernah saya dengar imam di masjid, Bapak dan Ibu, malam ini kita tanggal 13 Muharram, ayo kita berpuasa. Belum lagi saya dengar. Jadi kerjaan jadi imamnya nih. Zakat harta. Zakat harta haulnya mesti 1 tahun. Kalau harta sudah sampai 85 gram emas, berapa 1 gram emas sekarang Pak? Sampai 600 ribu, berarti sekitar 51 juta. Harta ini sudah mendam selama 1 tahun, maka harta ini wajib untuk dizakatkan 2,5%. Pertanyaan kita, tahunnya tahun yang mana?
tahun Masehi kah atau tahun Hijriah? Tahun Hijriah. Loh Pak Ustaz, tak boleh kita pakai tahun Masehi. Tak boleh, karena beda harinya. Coba lihat bedanya. Kata Rasulullah, asyahru hakaza, hakaza, hakaza. Sebulan itu ada kalanya segini, 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 kata Rasulullah. Berarti berapa? 29. Ada kalanya, kata Rasulullah, sebulan itu hakaza, hakaza, hakaza. Berapa? 30. Hitungan kalender Hijriah itu cuma 29, 30 hari. Kalau kalender Masehi ada yang 30, ada yang 31, cuma sekali 28, cuma berapa kali 29. Berapa jarak waktunya? Bisa 1 tahun itu kalender Hijriah 354 hari. Sedangkan kalender Masehi 365 hari. Berapa lama jaraknya? 11 hari. Kalau sudah lewat masanya kita tak bayar zakat, maka kita berdosa. Hitungannya hitungan mana? Bukan hitungan kalender Masehi. Hitungannya adalah kalender Hijriah. Nah, itu contoh mengapa penting rumah kita harus ada kalender Hijriah. Apalagi kalau bapak punya banyak harta. Perempuan kalau ditolak, tolaknya tolak hidup, maka sebagian besar ulama mengatakan talaknya itu masa iddahnya 3 bulan 10 hari. 3 bulan, misalkan dia ditolak sama suaminya tanggal 1 Januari. Hitungannya bukan Masehi. Hitungannya kalender Hijriah. Beda. Januari, Februari, Maret tambah 10 hari. Kalaulah ditaruh 30 ini semua kita samakan, saya tak tahu saya angka-angka itu, berarti lebih daripada 100 hari. Karena dia 31, ada yang nanti 29. Sedangkan kalender Hijriah bisa jadi tak sampai segitu. Dia mau nikah, tapi saya baru ditolak sama suami saya. Ibu harus nunggu sampai kapan? Harus menunggu sampai habis masa iddah. Hitungannya kalender mana Pak Ustaz? Masehi kah atau Hijriah? Hijriah, jangan Masehi. Apalagi kalau ibu tak nahan nunggu sampai 1 hari lagi, dia nggak tahan. Ya harus bisa lebih. Maka penting bagi kita di rumah kita harus ada kalender Hijriah. Masalah bagi kita Pak, saya mengajak Bapak, kalau Bapak mau pergi ke pasar bawah, coba cari kalender Hijriah. Mudah tak atau mudah dapatnya? Susah dapatnya Pak. Kenapa? Itu menunjukkan gairah beragama di tempat kita itu masih sedikit sekali. Ada Pak Ustaz? Ya ada di toko-toko kecil. Carinya susah. Maka saya sering usul di mana-mana, bagaimana setiap lingkungan punya kalender Hijriah sendiri. Tak usah nunggu pemerintah cetak, tak usah. Tak usah tunggu cari di pasar bawah. Kita ini berapa kakak di sini? Ada 150 kakak. Satu kakak nyumbang 100.000. Kita buat eksklusif penanggalan Hijriah. Tanggal sekian berpuasa, tanggal 13 Muharram puasa, ada tanggal merah-merahnya sebagai petanda untuk kita beribadah. Karena banyak nanti kaitannya. Di bulan Muharram ada satu hari yang pernah diwajibkan berpuasa, yang Rasulullah sangat bersungguh-sungguh berpuasa. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dari mana kita tahu? Tanggal 10 Muharram sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 Muharram. Oke lah, karena tanggal 5 hari ini kita hitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Sabtu saya berpuasa tanggal 10 Muharram. Itu karena kita malam ini mengingatkan ini. Coba kalau tak ingat, ingatkah kita 5 hari lagi sudah masuk tanggal 10 Muharram? Wallahu a'lam. Kenapa? Kalender rumah kita tidak ada, kalender Hijriah. Maka malam ini semangatnya bagi kita adalah bagaimana malam ini semua kita berjanji besok di rumah kita harus sudah ada kalender Hijriah. InsyaAllah Pak. InsyaAllah. Masuk surga semua orang di sini. Coba kita lihat semangat munculnya kalender Hijriah ini apa?
Semangat munculnya kalender Hijriah itu pertama sekali demi administrasi. Saya ingin bawa kita semua urgensi pentingnya kita kalender Hijriah. Nanti saya akan giring Bapak ke sejarah munculnya hijrah itu. Di zaman Rasulullah belum ada lagi kalender. Loh, dulu Pak Ustaz bagaimana cara orang mengingat tahun? Orang dulu mengingat tahun, ingatlah peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Orang sekarang baru mengingat, oh sekitar 571. Kapan itu tahun gajah orang ingatnya? Kenapa? Karena peristiwa terbesar yang terjadi adalah penyerangan Raja Abraha mengirim pasukan bertentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun berapa? Di zaman Rasulullah tahun itu belum ada. 10 tahun Rasulullah menjadi nabi, meninggal istri Khadijah, meninggal paman Abu Thalib. Rasulullah menyebut Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun berapa kesedihan itu nggak tahu, tahun berapa, kalender memang belum ada. Tapi nama tahun itu ada. Apa nama tahunnya? Amul Husni, tahun kesedihan. Kalau bulan sudah ada. Coba saya ceritakan sejarah bulan ini. Bulan pertama adalah bulan Muharram. Apa arti Muharram? Diharamkan. Kenapa bulan itu artinya diharamkan? Karena orang-orang Arab mengharamkan diri mereka untuk berperang pada bulan ini. Mereka muliakan bulan Muharram, maka mereka tak mau berperang pada bulan Muharram. Habis Muharram masuklah bulan Safar. Apa arti Safar? Safar artinya bukan, itu safar Pak, baru perjalanan. Ini huruf shad, Safar. Safar itu artinya kosong. Kenapa disebut bulan itu bulan kosong? Karena habis bulan Muharram, orang-orang Arab keluar dari rumah untuk berperang, untuk mencari air, untuk berdagang. Orang-orang Arab kalau berperang, istri dibawa, harta dibawa, rumah jadi kosong. Makalah bulan itu disebut bulan Safar. Nanti setelah ini ada ujian nanti, masih ingat atau Bapak ini? Jangan Safar lagi Pak, Safar itu huruf sin, ini Safar. Habis bulan Safar, maka masuklah di mana pergantian antara musim panas berganti musim dingin. Pergantian itu namanya musim semi, atau orang-orang menyebutnya musim gugur. Bahasa Arab gugur itu Rabi'. Dia ada 2 bulan. Satu nama disebutlah satu Rabiul Awal, yang satu lagi bukan Rabiul Akhir Pak, Rabiul Tsani kata orang Arab. Tapi kami dari dulu tahunya Rabiul Akhir Pak Ustaz, enggak apa-apa. Asal jangan dengar aja orang Arab. Habis musim semi, habis musim gugur, masuklah puncak musim dingin. Dingin itu membuat minyak di dapur membeku, badan membeku. Membeku itu bahasa Arabnya jumudun. Maka bulan itu disebut bulan Jumadi. Ada 2 bulan, disebutlah Jumadil Awal 1, Jumadil Tsani 1. Kalau kita nyebutnya Jumadil Akhir. Nanti saya tanya lagi nih. Habis bulan Jumadil Akhir, mereka kembali pulang ke rumah. Mereka tak mau berbuat apa-apa pada bulan itu. Mereka tak mau berperang. Anak-anak panah diambil ujungnya, disimpan. Ujung tombak dilepaskan dari tombaknya, dikasih sarung. Mereka menyebut bulan itu bulan agung. Bahasa Arab pengagungan itu Rajab. Mereka sebutlah bulan itu bulan Rajab. Habis bulan Rajab, mereka kembali keluar rumah. Ada yang pergi berdagang, ada yang pergi mencari air, ada yang pergi berperang, berpencar-pencar. Bahasa Arab berpencar itu adalah Sya'bun, maka bulan itu disebut bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban, masuklah puncak musim panas. Kalau di Mekah biasanya kurang lebih 50 sampai 60 derajat.
panas memuncak, bahasa Arabnya Ramadan. Maka bulan itu disebut dengan bulan Ramadan. Udah berapa bulan Pak? Habis suara saya sudah. Habis bulan Ramadan, masuklah waktu di mana onta-onta tak mau kawin, goyang-goyang ekor onta, Pak. Bahasa Arabnya syala yashulu, maka bulan itu disebut bulan Syawal. Habis bulan Syawal, semua orang pulang ke rumah. Mereka duduk santai di rumah, tak mau perang, tak mau sibuk berdagang, tak mau keluar jauh-jauh. Mereka ingin santai duduk di rumah. Duduk itu bahasa Arabnya qa'ada yaq'udu qu'udun. Maka bulan itu artinya adalah Zulqa'dah. Santai di rumah, tak ngapa-ngapain. Habis bulan Zulqa'dah, datanglah waktu di mana semua orang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, Pak Ustaz, dulu sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, orang sudah haji? Ya. Kan haji itu bukan syariat Nabi Muhammad, tapi haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di depan Ka'bah ada maqam. Maqam di situ artinya tempat berdiri. Tempat berdiri siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngapain Nabi Ibrahim? Itu monumen bahwa disitulah Nabi Ibrahim membangun ulang Ka'bah. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, turun perintah dari Allah. Wa azzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan kasira wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Kata Allah bilang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim panggil semua orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka orang-orang akan berdatangan, berjalan kaki, ada juga yang naik onta, bahkan onta kurus sekalipun. Ya'tina min kulli fajjin amik, akan datang orang ke Mekah dari berbagai penjuru untuk melaksanakan ibadah haji. Terbukti. Maka karena banyak orang datang melaksanakan ibadah haji, maka bulan itu disebut sebagai bulan Zulhijjah. Allah akui dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah akui itu jumlahnya ada 12. Pas. Tadi 12 kita hitung, yang Allah akuin pun jumlahnya ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, itulah ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Karena peredaran bumi ini akan beredar selama 12 bulan pas. Ketentuan Allah. Tapi ingat, ada peringatan Allah di sana. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah sebut sebagai bulan haram. Apa arti haram, Pak? Berdosa dikerjakan, berpahala. Bukan itu maksudnya Pak ini. Arti haram di sini Allah muliakan. Apa itu kata Rasulullah? Salah satu mutawaliyat, 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Sekarang bulan 1 ini. Satu lagi terpisah, kapan? Nanti bulan Rajab. Ada apa dengan 4 bulan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Pada 4 bulan ini jangan banyak kalian berbuat zalim. Apa makna zalim? Makna zalim di sini kita merujuk doa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Maksud Nabi Adam, ya Allah, kami telah berbuat kesalahan, ya Allah. Maksud Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Pada 4 bulan ini jangan kalian banyak berbuat salah. Apakah di bulan lain boleh berbuat salah? Juga tidak boleh. Lalu kenapa Allah sebutkan khusus 4 bulan? Kata Ibnu Katsir, Allah menyebutkan 4 bulan ini itu menunjukkan
orang yang berbuat salah pada 4 bulan ini, maka dia menanggung dosa yang lebih besar dibandingkan dia berbuat salah pada bulan-bulan lain. Tadi Pak, kita masih di bulan Muharram ini. Dan ulama juga mengatakan orang yang berbuat kebaikan di bulan haram ini, dia juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Ada tempat-tempat di mana tempat itu Allah jadikan tempat yang haram. Masjid Haram yang ada di Mekah satu, di Madinah satu. Kalau kita beribadah di sana, pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah apa? Salat di masjidku, kata Rasulullah, di Madinah, itu lebih besar 1000 kali lipat dibandingkan salat di Masjid Munawwarah. Rasulullah tak sebutkan Masjid Munawwarah, masjid lain maksudnya. Kecuali Masjid Haram yang ada di Mekah, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Artinya tempat-tempat haram ini kalau kita beribadah di sana, pahalanya lebih besar. Apakah berbuat dosa di tanah suci haram dosanya lebih besar? Iya. Bapak buat dosa di sini, buat dosa bapak di Mekah lebih besar pahala dosanya. Nah, begitu juga bulan-bulan yang haram ini, Allah muliakan 4 bulan ini, maka kita sebagai hamba Allah yang baik, kita pun wajib hukumnya untuk memuliakan 4 bulan ini. Di zaman Rasulullah, tahun belum ada, bulan sudah ada. Wafat Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Berapa lama Abu Bakar menjadi khalifah? Yang dapat boleh pulang duluan. Abu Bakar menjadi khalifah itu 2 tahun. Abu Bakar usianya lebih muda dari Rasulullah 2 tahun. Abu Bakar tak sempat mikirkan ini Pak. Kenapa? Pertama, banyak nabi palsu bermunculan. Kedua, banyak orang murtad. Ketiga, banyak tak mau bayar zakat. Abu Bakar sibuk berperang. Banyak nabi palsu muncul. Musailamah Al-Kadzab di zaman Rasulullah sudah muncul. Meninggal Rasulullah, dia minta semua kawasan umat Islam ke tangan dia. Musailamah Al-Kadzab, seorang laki-laki yang mengaku nabi palsu, menikah dengan nabi wanita yang mengaku nabi palsu juga. Mereka menikah, tahu bapak maharnya apa? Maharnya adalah menghentikan kewajiban sholat subuh. Itu maharnya Pak. Mantap. Nabi nikah sama Nabi, tapi maharnya mau menghentikan kewajiban sholat subuh. Itulah disibukkan Abu Bakar memerangi orang-orang seperti ini. Ditambah lagi banyak orang merasa zakat itu sama seperti upeti. Upeti kepada siapa? Upeti kepada si Muhammad. Meninggal wafat Nabi Muhammad, tak perlu bayar zakat, tak perlu bayar upeti. Padahal zakat itu bukan upeti. Nyangkut ya Pak. Semangat betul. Nah, meninggal wafat Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Umar bin Khattab. Berapa lama Umar memimpin? 11 tahun Umar memimpin menjadi khalifah. 5 tahun Umar banyak keberhasilan. Mesir merdeka. Apa lagi? Palestina merdeka, Syria merdeka, ditaklukkan oleh orang Islam. Maka gubernur dikirim ke Mesir, gubernur dikirim di Syria, gubernur dikirim ke Palestina. Banyak gubernur, pusing Umar bin Khattab. Kenapa? Makin banyak gubernur, makin banyak surat menyurat yang terjadi. Datanglah surat, dibaca sama Umar bin Khattab. Bulan Sya'ban. Ini Sya'ban kapan ini? Sya'ban tahun ini apa Sya'ban tahun sebelumnya? Kebingungan. Banyak surat masuk, banyak surat keluar. Maka Umar bin Khattab dipanggilnya lah sahabat-sahabat besar. Ini mau tak mau ini harus kita bersihkan, harus kita rapikan administrasi. Kata Umar bin Khattab. Semua sahabat setuju. Mereka bingung kapan dijadikan tahun pertama. Kata sahabat, bagaimana kalau tahun lahirnya Rasulullah kita jadikan tahun pertama, tahun gajah tadi Pak. Kata sahabat-sahabat yang lain, mereka tak setuju. Kenapa mereka tak setuju? Belum ada perubahan terjadi dengan lahirnya Rasulullah. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi lahirnya Rasulullah.
Wafat Rasulullah kita jadikan tahun pertama, bukan kemajuan malah kemunduran dengan wafatnya Rasulullah. Bagaimana kalau tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul kita jadikan tahun pertama? Belum ada perubahan besar terjadi. Kata Umar bin Khattab, kita jadikan hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama, karena disinilah berpisah antara yang hak dengan yang batil. Yang hak pergi ke Madinah, yang batil tinggal di Mekah, kata Umar bin Khattab. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah kejayaan umat Islam itu tidak lain tidak bukan berawal dari hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Maka semua sahabat setuju, maka dijadikanlah peristiwa hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama. Maka tahun itu disebut sebagai tahun Hijriyah, diambil dari kata hijrah. Itu semangatnya, Pak. Saya ingin menggiring Bapak dari semangat ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Semangat yang kedua adalah bergantinya hijrah ini terjadi dari segi sejarah. Coba kita lihat, apa yang mendorong umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah? Umat Islam hijrah ke Madinah itu bukan hijrah pertama. Rasulullah pernah hijrah ke Taif, tak berhasil, tak dapat dukungan. Rasulullah hijrah ke Habasyah, mendapatkan dukungan baik, tapi tidak ada perubahan terjadi. Di mana Habasyah? Kalau Taif tadi sekitar 5 jam dari Mekah, Pak. Kalau Habasyah itu Ethiopia sekarang. Ethiopia itu, Pak, kalau kita kasih air segelas ini, bersih air ini, itu sama seperti kita bahagianya dapat mobil hari ini, Pak. Saking sulitnya hidup mereka hari ini. Raja Habasyah menyambut umat Islam dengan baik ketika terjadi dialog. Kenapa? Karena Raja Habasyah masih memakai kitab Injil yang masih asli, masih menganut agama Nabi Isa alaihi salam. Terjadi dialog antara orang Islam dengan Raja Habasyah, terjadi kecocokan. Maka ketika umat Islam yang diutus oleh Rasulullah untuk membacakan ayat, menangis Raja Habasyah. Karena kata-kata yang di dalam Al-Quran, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa, akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Kata-kata itu sudah tercantum di Injil. Maka Raja Habasyah menerima umat Islam, tetapi tidak ada perubahan terjadi. Umat Islam pun balik ke Mekah, karena tidak ada perubahan terjadi. Sengaja saya ceritakan sejarah ini sebelum nanti saya menggiring Bapak apa yang ingin kita petik dari sini. Nah, kemudian terjadi pemboikotan besar-besaran terhadap umat Islam. Orang-orang yang pertama memeluk Islam itu budak-budak hamba sahaya. Maka pemuka-pemuka kafir Quraisy tak peduli. Bilal bin Rabah masuk Islam. Apa untungnya Bilal bin Rabah masuk Islam? Cuma budak hamba sahaya diperjualkan kayak air ini, jual beli. Bilal bin Rabah diperjualbelikan karena dia budak hamba sahaya yang tak memiliki suara, yang tidak memiliki status sosial. Mau masuk Islam dia biarlah. Masuk Islam Ammar bin Yasir bersama keluarganya. Keluarga Ammar bin Yasir ini semuanya hamba sahaya. Biar saja mereka hamba sahaya masuk Islam. Mereka tak peduli. Tapi ketika pembesar-pembesar umat Islam masuk Islam, disinilah kekhawatiran besar orang pemuka-pemuka kafir Quraisy. Orang seperti Abu Bakar masuk Islam, baru mereka takut. Ditambah lagi Umar bin Khattab masuk Islam, tambah takut orang-orang. Selama hari ini yang paling gencar melawan Rasulullah itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi andalan. Kalau terjadi perkelahian nanti, Umar bin Khattab dikedepankan. Maka Umar meskipun dia masih muda, tetapi ketika rapat dia jadi juru bicara. Juru bicara siapa? Juru bicara sukunya, dia yang berbicara. Tak mudah berbicara ketika itu, tapi Umar bin Khattab meskipun muda, dia dikasih kesempatan untuk berbicara. Bahaya Umar bin Khattab masuk Islam.
Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, dia gedor semua pintu bos-bosnya, dia gedor semuanya. Keluar semuanya. Saya mau pidato ini, kata Umar bin Khattab. Coba Bapak nanti dengar apa isi pidato Umar bin Khattab. Sekarang saya telah masuk Islam. Siapa yang mengganggu Islam jangan salahkan saya kalau mamanya menangis. Siapa yang ganggu Islam jangan salahkan saya, istrinya janda. Siapa yang ganggu Islam jangan salahkan saya, anaknya menjadi yatim, kata Umar bin Khattab. Kembut orang dengarnya, Pak. Berkelahi di situ juga berkelahi. Yang ngerilah orang-orang besar seperti ini masuk Islam. Maka mereka sepakat, kalau begitu kita boikot umat Islam supaya nyesal orang ini. Boikot apa? Tidak ada yang boleh jual beli dengan orang Islam. Tidak ada yang boleh berdagang sama orang Islam. Tak ada yang boleh kawin dengan orang Islam. Tak ada yang boleh bergaul dengan orang Islam. Diboikot. Bukan hanya ekonominya diboikot, kehidupan sosialnya pun diboikot. Tak boleh berinteraksi sosial dengan orang Islam. Maka hidup menjadi sulit bagi umat Islam. Tak semua orang seperti Bilal bin Rabah. Kalau semua orang seperti Bilal bin Rabah, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Bilal bin Rabah dijemur, tak peduli dia. Dihimpit pakai batu yang besar, dia tak peduli. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah, Allahu ahad. Meskipun cuma ahad-ahad yang keluar dari mulut dia rela mati asalkan kata itu tak berubah. Siapa? Bilal bin Rabah. Tapi apakah semua orang seperti Bilal bin Rabah? Tidak. Ammar bin Yasir ditusuk ibunya, berair mata dia sampai meninggal ibunya. Ditusuk bapaknya, akhirnya dia tak tahan, keluar kata-kata kekafiran dari mulut dia supaya dibebaskan. Meskipun kemudian keluar turun ayat dari Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap kokoh dengan keimanannya. Kalau bapak mengambil hukum di sini, datang orang ke rumah bapak, dia bawa pisau. Pisaunya sudah sampai ke tenggorokan. Pak, bilang bapak kafir sekarang. Haruskah bapak bertahan? Ya, enggak, saya tetap Islam. Bapak boleh mengucapkan kalimat kafir, tetapi hati tetap beriman. Ayatnya ada tadi. Ammar bin Yasir langsung mengucapkan itu. Tetapi tak semua orang kuat seperti Bilal bin Rabah. Maka jalan keluar yang Allah pilih adalah hijrahlah umat Islam dari Mekah menuju Yasrib. Kalau dulu sama sekarang tak sama, Pak. Sekarang cuma 6 jam sampai ke Madinah. Kalau dulu jalan kaki naik onta mana sampai 6 jam. Hampir sebulan perjalanan. Kedengaranlah sama orang-orang kafir Quraisy bahwa orang Islam sekarang pergi ke Madinah. Mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Di Madinah sudah banyak yang masuk Islam, suku Khazraj. Mereka khawatir kalau Nabi Muhammad sampai ke Madinah, ini Islam bisa jaya di Madinah. Kalau Islam jaya di Madinah, kita bisa nanti di Mekah ini diserang nanti. Maka mereka merencanakan, malam ini juga si Muhammad harus mati malam ini juga. Sudah cukup Pak kira-kira ini? Belum? Kalau rasanya udah cukup, bilang aja Pak ya. Baik. Pagi Pak, saya nggak tahan Pak kalau pagi. Nah, maka mereka merencanakan. Sekarang siapa yang berani bunuh si Muhammad? Tak ada yang berani. Kenapa tak berani? Kalau saya membunuh si Muhammad, maka semua orang suku Bani Hashim mencari saya. Tak ada yang berani. Satu-satunya orang yang berani membunuh Muhammad itu cuma Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, dia bawa pedang dia. Dia yakin dia pasti mati kalau dia bunuh Nabi Muhammad. Tapi dia udah rela, biarlah saya mati asalkan Nabi Muhammad juga mati. Tetapi satu-satunya orang yang berani membunuh Nabi Muhammad, begitu membunuh Nabi Muhammad, begitu pula dia masuk Islam. Bawanya pedang dalam keadaan emosi,
panas sepanas-panasnya, marah semarah-marahnya. Pedang sudah terbuka, tinggal tebas. Orang bertanya, kamu mau kemana Umar? Saya mau bunuh si Muhammad. Kenapa kamu bunuh si Muhammad? Karena agamanya. Kalau gara-gara agamanya kamu membunuh dia, keluargamu dulu yang kamu bunuh. Ternyata diam-diam adik Umar bin Khattab yang bernama Fatimah dan ipar Umar bin Khattab yang bernama Sa'ad telah masuk Islam. Oh, kalau gitu saya beloklah dulu, kata Umar. Dia belok dulu. Ini dibunuh dulu adik ini, baru bunuh Nabi Muhammad. Tapi Umar yang garang, begitu mau masuk rumah Fatimah, ini bukan Fatimah anak Nabi Muhammad, ini Fatimah adik Umar bin Khattab ini. Nanti salah pula. Dia kedengaran adiknya lagi baca Al-Quran, surah Toha ayat 1 sampai 18. Dia gedor pintu, buka pintu, Umar mau masuk. Ketakutan pucat adiknya. Begitu sampai di dalam, tunjukkan saya apa yang kalian baca tadi. Umar, kamu tak berhak megang kertas ini Umar, kamu najis. Tidak, saya Umar bin Khattab, tunjukkan itu sama saya. Sampai dia pukul adiknya, adiknya pun marah juga. Dia kasih kertas itu kepada Umar bin Khattab. Begitu dibaca sama Umar, kata Umar, ini mustahil manusia yang menyebutkannya. Mustahil manusia bisa berkata seperti ini. Itu keistimewaan Al-Quran, Pak. Al-Quran itu meskipun bahasa Arab, sastranya jutaan lebih tinggi daripada sastra Arab. Karena yang menyebutkan bukan manusia, yang menyebutkannya Allah langsung. Ini mustahil manusia ini yang menuliskan ini. Mustahil manusia yang menyebutkan ini. Maka Umar bin Khattab yang paling garang, yang paling gencar melawan Islam, dengan cara yang paling mudah seperti itu dia masuk Islam, Pak. Sederhana itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad udah berdoa sama Allah. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ya Allah, jayakan umat Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Udah lama Rasulullah minta Allah pilih antara Umar bin Khattab atau Abu Lahab. Ya tentulah Umar bin Khattab. Kita Abu Lahab biar dia jadi musuh saja. Nah, begitu Umar bin Khattab membaca ayat ini, semudah itu dia masuk Islam. Cuma Umar bin Khattab yang berani membunuh Nabi Muhammad. Yang lain tak ada yang berani. Tapi pintar pula lah Abu Lahab ini. Apa kata Abu Lahab? Kalau itu alasan kalian tak berani membunuh Nabi Muhammad itu, sekarang gini aja, kata Abu Lahab. Semua suku ngutus satu orang. Yang Minang satu orang, yang Melayu satu orang, yang Batak satu orang. Itu contoh saja, Pak. Belum ada dulu Melayu, Pak. Kenapa diutus? Kata Abu Lahab, semua utusan ini ikut menusuk Nabi Muhammad. Karena kalau semua ikut nusuk, suku Bani Hashim tidak menyalahkan satu suku saja, tapi semua suku akan dia lawan. Mustahil dia berani, kata Abu Lahab. Sepakatlah semua suku mengutus satu jagoan yang nanti membawa pedang, semuanya ikut menumpahkan darah Rasulullah SAW. Kemudian Allah dengan kehendaknya dia panggil Jibril, kasih tahu kepada Rasulullah rencana itu. Maka Jibril pun ngasih tahu sama Rasulullah rencana itu, dan Rasulullah manggil Ali bin Abi Thalib. Sekarang Ali, kamu gantikan saya malam ini tidur di sini. Betul, malam itu datang orang ke rumah Rasulullah ingin membunuh Rasulullah bawa pedang. Tapi dengan izin Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum, yakin saya Bapak pasti hafal ini, fahum la yubsirun. Surah Yasin soalnya. Depan mereka tak bisa lihat, belakang tak bisa lihat. Rasulullah buka pintu, melenggang Rasulullah keluar dari pintu. Orang tadi yang berencana membunuh Rasulullah bergelimpangan tidur di rumah Rasulullah, di depan rumah Rasulullah SAW. Rasulullah ambil pasir, dia serakkan kepala-kepala orang itu. Begitu terang matahari, kena cahayanya ke mata, terbangun semuanya. Bangun. Ini udah siang ini, misi belum dijalankan lagi. Gatal kepala, semua garuk kepala, Pak.
Kenapa garuk kepala? Berpasir kepala semua ya. Garuk kepala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lihat ke dalam, ternyata Rasulullah tidak ada. Rasulullah sudah sampai ke rumah Abu Bakar dan Rasulullah sudah sembunyi di gunung yang nama guanya bernama Gua Sur. Sudah bersembunyi Rasulullah di sana. Nah, ini dari segi sejarah ini. Maka semangatnya apa? Semangatnya ada dua. Malam ini juga kalau tak berhasil saya ngajak Bapak, tak mau saya kemari lagi ini. Semangatnya dua ini, Pak. Semangat yang pertama adalah semangat berjuang untuk mempertahankan akidah. Itu semangat yang pertama. Itu yang hari ini lemah sama kita, Pak. Kita tak mau berjuang mempertahankan akidah kita. Orang Islam yang ada di Mekah, mereka berjuang mempertahankan akidah. Biarlah ibu tinggal kalau ibu ini tak mau masuk Islam. Biarlah ayah tinggal kalau ayah ini tak mau masuk Islam. Biarlah harta ini semua tinggal kalau seandainya harta ini tak bisa dibawa untuk hijrah. Mereka hijrah untuk apa? Untuk mempertahankan akidah mereka. Itu semangat yang pertama itu, Pak. Malam ini saya mau semua kita punya semangat untuk mempertahankan akidah kita. Gimana caranya? Caranya mudah. Hari ini tantangan untuk pengaruh kepada akidah kita cukup besar, Pak. TV saja hari ini tontonan-tontonan sudah banyak merusak akidah kita. Ibu-ibu saya larang nonton film India, marah-marahlah sama saya malam ini. Kenapa pusat larang kami nonton film India? Coba ibu nanti sekali nonton berapa kali orang India itu bilang demi dewa, demi dewa, demi dewa, demi dewa. Itu ya sebut. Kok tahu pusat yang saya nonton juga? Ya tentu tahulah saya, Bu. Kartun anak-anak hari ini, Pak. Coba Bapak nonton kartun anak-anak. Ada saya lihat polisi India itu. Kartun anak-anak. Semua isi kontennya itu banyak itu mengajarkan merusak akidah anak-anak kita. Bapak kalau sayang sama anak, larang anak-anak kita nonton film India, kartun. Karena saya lihat ketika saya nonton banyak sekali pengaruhnya sama akidah. Kalau ibu-ibu nonton India, sedih filmnya, nangis ibu-ibu itu. Nanti malam udah lupa dia film itu. Anak-anak ketika nonton film, dia tak nangis memang. Tapi direkam sama otak dia, direkam dia, oh demi dewa. Sesekali terucap sama, oh demi dewa. Nah, itu bahaya. Banyak hari ini merusak akidah, Pak. Itu yang kita perjuangkan. Itu semangat pertama. Malam ini soter film kita, Pak. Itu cuma satu saya sebutkan. Nanti kalau saya sebutkan semuanya subuh kita di sini. Yang kedua, semangatnya malam ini paling penting. Semangatnya hijrah itu adalah semangat perubahan. Itu semangatnya. Semangatnya perubahan. Perubahan apa? Perubah dari buruk kepada yang baik kepada lebih baik. Itu semangat hijrah. Kalau Rasulullah tak mau berubah, dia tetap berada di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sayang sama Mekah. Rasulullah udah sampai di Madinah, apa doa Rasulullah? Ya Allah, buatlah saya sayang sama Madinah ini, ya Allah. Sebagaimana cintanya saya sama Mekah, ya Allah. Menunjukkan cintanya Rasulullah sama Mekah. Tapi Rasulullah semangatnya semangat perubahan. Apapun terjadi kita harus berubah. Maka malam ini kita memperingati pergantian tahun. Kalau tahun 1439 masih sama saja dengan 1438, tahun depan tak usah adakan ini lagi, Pak. Tak ada perubahan. Malam ini kita mau berubah. Lah, Pak Ustaz, kan hijrah itu tak lagi wajib hukumnya. Betul. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tak lagi wajib hukumnya setelah Mekah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Tetapi jangan sampai situ baca hadisnya. Ada sambungannya. Walakin kata Rasulullah, akan tetapi yang selamanya wajib itu adalah jihad satu, memperbaharui niat satu. Dua ini tetap wajib hukumnya. Hijrah ada dua makna. Satu, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hari ini tak perlu lagi bapak hijrah.
tetapi ada hijrah maknawi, yaitu hijrah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ini yang hari ini masih wajib hukumnya sama kita. Sepakat kita malam ini hijrah, Pak? Kalau sepakat saya ajari caranya. Kalau tak sepakat, tak usah saya ajari caranya. Kalau sepakat saya ajari caranya. Sebentar saja caranya ini. Kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah, kata Rasulullah, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bisa malam ini kita hijrah, Pak? Bisa. Pak Ustaz, saya suka berjudi, Pak Ustaz. Malam ini saya janji saya tak akan berjudi lagi. Berarti Bapak malam ini hijrah. Pak Ustaz, saya biasanya berzina, Pak Ustaz. Malam ini saya janji saya tak akan berzina lagi. Malam ini Bapak hijrah. Pak Ustaz, saya biasanya mabuk-mabukan. Malam ini saya berjanji saya tak akan mabuk lagi. Malam ini kita hijrah. Pak Ustaz, saya selama hari ini jarang ke masjid, Pak Ustaz. Malam ini saya berjanji saya akan terus ke masjid untuk solat. Malam ini kita hijrah. Kan mudah caranya, Pak. Melaksanakannya yang susah. Maka untuk hijrah ada 3 langkah yang mesti kita lakukan. Langkah pertama, bertaubat. Loh, susah kali caranya bertobat. Tobat itu paling gampang, tobat itu. Bagaimana cara tobat? Tobat pertama, sesali perbuatan. Masa nyesal aja tidak bisa? Yang kedua, berjanji tak mengulangi. Masa berjanji aja tidak bisa? Yang ketiga, ganti kalau ada hutang. Hutang sama Allah, ganti sama Allah. Hutang sama manusia, ganti sama manusia. Malam ini kita bertobat. Ustaz, uang saya belum ada ganti malam ini, Ustaz. Ya berjanji aja malam ini untuk bayar. Udah, tobat namanya. Utang, maksud utang berganti itu, kalau ada hutang pernah nyakitin orang lain, Bapak pukul kepala saya, kalau saya tak maafkan, Bapak bayar nanti itu di akhirat. Ada orang, kata Rasulullah, bangkrut. Ditanya sama sahabat, siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Orang yang bangkrut itu banyak bawa pahala. Dia pikul pahala solat banyak, pahala haji banyak, pahala zakat banyak. Di akhirat banyak orang datang, Pak, Bapak dulu pernah mukul pahala saya, Pak. Iya, ingat Bapak lagi, ya ingatlah. Ya Pak, Bapak bayarlah sekarang. Pakai apa saya bayarnya? Itu kan ada pahala Bapak, bayarlah pakai pahala Bapak. Diambil pahalanya sedikit, anak yang lalu bayar di datang lagi ya. Datang orang lagi, Pak, Bapak pernah memfitnah saya sampai buruk nama saya sekampung itu, Pak. Bapak bayarlah. Lah, ini ambil pahala saya nih. Sampai habis hartanya untuk membayar hutang dia. Udahlah habis, masih datang juga orang lagi. Pak, Bapak lu pernah berhutang sampai mati, saya tak Bapak bayar, Pak. Nak ada pahala saya lagi mau saya bayarkan. Kata orang ini, Pak, Bapak tak perlu kasih pahala sama saya. Senyum dia. Kenapa? Pak, inilah dosa saya, ambil aja untuk Bapak, untuk bayarnya. Apa tak bangkrut dia, kata Rasulullah. Kalau malam ini kita janji untuk hijrah, maka kita ganti semuanya. Loh, hutang dimaksud bukan hutang, Pak, saya pernah minjam. Apa itu dia? Bukan. Hutang sama orang itu yang saya maksud adalah orang yang pernah kita sakiti, hari ini kita minta maaf. Selesai cara kita bertobat. Ustaz, dosa saya banyak, Ustaz. Saya tiap malam minggu berzina. Setiap malam, hampir tiap malam saya mabuk. Saya sering mencuri punya orang. Saya sering berjudi. Innallaha yakbilu taubata ma lam yughargir. Selamanya Allah akan terima taubat kita. Allah sebelum menciptakan manusia ada 3 yang Allah ciptakan. Pertama, Allah ciptakan tali silaturahmi. Yang kedua, Allah ciptakan rahmat. Yang ketiga, Allah ciptakan pintu yang lebarnya 70 tahun. Sampai kiamat Allah buka pintu itu. Sahabat bertanya, pintu apa itu ya Rasulullah? Pintunya itu pintu taubat, kata Rasulullah SAW. Tapi ingat, kata Rasulullah, malam yughargir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Fir'aun bertobat. Ya Allah, saya beriman ya Allah. Tapi ketika dia sudah tenggelam di air, tak Allah terima taubatnya, karena nyawanya udah mau sampai. Bahkan Allah bilang sama Fir'aun, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Fir'aun, hari ini kami akan selamatkan tubuhmu
supaya nanti kamu ini menjadi bukti kebenaran kami untuk orang-orang berikutnya nanti. Kapan jasad Fir'aun ditemukan? 1898 Masehi baru ditemukan jasad Fir'aun oleh orang yang bernama Dominique Michel, orang Perancis yang kerjaannya menyelam. Baru ditemukan, terbukti ayat Allah ini. Kalau Bapak mau lihat Fir'aun, pergi ke Mesir, Pak. Museumnya itu ada namanya Museum Fir'aun. Itu murah masuknya, Pak. Sekitar 200 ribuan lah uang kita. Yang paling mahal itu ongkos ini ke Mesirnya yang mahal, Pak. Bapak nampaklah Fir'aun itu nanti lebih panjang dari kita jasadnya. Dan sering saya ceritakan, manusia itu makin lama makin pendek. Nabi Adam itu panjangnya 30 hasta, 60 hasta. 1 hasta itu hampir setengah meter. Berarti Nabi Adam berapa tingginya? 30 meter. Nabi Ibrahim diceritakan tingginya itu 40 hasta, berarti 20 meter. Umat Nabi Muhammad ada yang tak sampai semeter. Umat Nabi terakhir pula. Nah, maka malam ini kita kalau ingin hijrah, ayo kita hijrah. Langkah pertama malam ini, ayo kita bertobat. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Semua orang pasti buat salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Itu langkah pertama. Bisa Pak insyaallah? Insyaallah. Yang kedua adalah kalau kita ingin hijrah malam ini, kita berjanji kita tidak akan meninggalkan majelis taklim. Itu langkah kedua. Jangan tinggalkan majelis taklim. Mustahil iman bertambah kalau ilmu tak bertambah. Mustahil ibadah bertambah kalau ilmu tak bertambah. Mustahil kualitas ibadah bertambah, ilmu tak bertambah. Wajib hukumnya belajar sampai kapan? Bukan sampai profesor, bukan sampai 70 tahun, sampai maut, sampai nyawa berpisah dari badan, baru berhenti kita untuk belajar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk belajar. Saya yang Ustaz sampaikan itu Ustaz, dari kecil lagi saya sudah dengar Ustaz, tak masalah Bapak lepaskan kewajiban saja untuk belajar. Maka kalau kita ingin hijrah, pertama kita tobat, yang kedua jangan pernah kita tinggalkan majelis taklim. Masjid Munawwarah mesti gencar membuat majelis taklim. Kalau bisa setiap zuhur itu ada majelis taklim, kalau memang ramai orangnya. Kalau bisa subuh ada majelis taklim. Kalau bisa maghrib jangan sekali seminggu majelis taklim. Tak ada uangnya Ustaz untuk bayar Ustaz. Kalau tidak ada majelis taklim di sini, kampung ini semua berdosa. Jangan bebankan itu sama pengurus masjid. Apa hukumnya ngurus masjid? Wajib. Wajibnya fardu kifayah. Kalau udah ada sebagian orang yang ngurus, semuanya sudah lepas kewajibannya. Bukan berarti karena udah ada pengurus saya lepas tangan, tidak. Pengurus ngurus administrasi, kita ngurus uangnya. Nah, itu wajib hukumnya. Majelis taklim mesti digencarkan. Yang ketiga, kalau kita ingin hijrah malam ini, mulai kita cari kawan-kawan yang soleh. Mulai kita ciptakan lingkungan-lingkungan yang baik, baru kita berhijrah. Kalau kita berkawan sama orang suka mencarut, minimal 10 kali kita akan mencarut dalam sehari kita. Kenapa? Karena sifat orang-orang yang ada di sekitar kita, sekitar 15% minimal, itu akan pindah ke kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka sholat, diajaknya kita sholat. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka berjudi, pasti diajaknya kita berjudi. Maka kalau malam ini bapak dan ibu sepakat kita hijrah, maka mari kita ciptakan lingkungan yang baik. Kita pilih teman-teman atau sahabat-sahabat yang soleh. Mudah-mudahan tinggal langkah ini cukuplah untuk mewakili, menjadikan kita sebagai hamba yang hijrah. Maka malam ini tak sia-sia kita adakan peringatan hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Karena semua yang berada di Masjid Munawwarah ini berjanji bahwa mereka akan hijrah, berpindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, dari perbuatan baik berubah menjadi lebih baik. Gimana Pak? Setuju?
Kalau sujudah cukup lah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.